Halo guys, assalamualaikum, welcome to Marian's Vito Channel. Di video kali ini aku akan bagikan resep dan cara membuat roti kepang, so simak terus sampai selesai. Oke, bahan yang pertama akan kita siapkan 1 sendok makan munjung ragi instan, kemudian kita tambahkan dengan 100 gram gula pasir, lalu kita campur juga dengan 275 ml air minum atau air mineral, kemudian kita tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Ini kita kocok aja sampai tercampur rata. Selanjutnya akan kita tambahkan 400 gram tepung terigu protein tinggi. Ini akan kita mix dengan tepung terigu protein sedang ya. Kemudian kita tambahkan dengan baking powder. Selanjutnya ini akan kita aduk sampai semua bahan itu menyatu. Nah, kalau sudah menyatu seperti ini, langsung saja kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Ini kita mixer sampai dengan kalis. Nah, kalau bahannya sudah menyatu dan kalis seperti ini, kita akan tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan margarin. Ini awalnya akan kita mixer agak susah gitu nyampurnya ya teman-teman, karena kita pakai hand mixer, tapi nanti lama-lama bakalan nyampur sendiri, jadi harus telaten. Kita majuin aja, mundurin, majuin gitu. Jadi ini mengikuti alurnya si mixer ya, jangan kita paksakan seperti itu. Nah, kalau sudah kalis elastis seperti ini, kita akan hentikan pengocokan. Dan ini dia ya teman-teman, aku ambil adonannya sedikit, dan ketika dibentangkan seperti ini sampai tipis, itu nggak bakalan atau tidak mudah sobek ya. Itu artinya udah pas dan sudah kalis elastis. Kita akan campur, kita bulatin aja di tempat lain nih supaya nggak lengket, ditambahin sedikit minyak. Kemudian kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan kempiskan dan kita pindahkan ke wadah atau ke tempat yang lebih besar. Nah, ini adonannya kita panjangkan terlebih dahulu ya, karena akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, kalau kalian mau rata semuanya, kita timbang aja satu persatu ya. Ini sebanyak 50 gram atau kira-kira sebanyak 21 bagian. Kalau untuk ukuran 50 gram itu masih sisa sedikit, kira-kira 30 gram, jadi total 22 bagian, cuman satunya itu agak kecil gitu ya. Nah, kalau sudah ditimbangin semua, kita akan bulet-buletin seperti ini. Lakukan semuanya, kita tunggu 10 menit baru boleh kita ke step selanjutnya. Nah, setelah 10 menit didiemin, ini akan mengembang adonannya. Kita ambil 3 buah adonan, kita bagi per adonannya itu jadi 2 bagian. Nah, ini kan jadinya 6 nih. Jadi dari 3 adonan jadinya 6. Kemudian ini dari 6 bagian ini akan kita satukan, jadi nanti akan menjadi 2 buah roti kepang. Nah, seperti itu. Caranya gampang banget, kita tinggal pilihin aja memanjang seperti ini. Panjangnya sekitar 19 sampai 20 cm ya, teman-teman. Kita tinggal pilihin aja, tekan-tekan seperti ini sambil kita tekan-tekan memanjang. Nah, kalau sudah, kita akan rekatkan 3 ujung-ujungnya seperti ini. Nah, langsung aja kita kepang seperti kita ngepang rambut. Tuh, kalau udah selesai, ujungnya juga kita bakal rekatin supaya nggak pudar waktu kita oven nanti. Nah, kalau sudah, kita akan letakkan di kertas roti. Ini kertas rotinya yang agak mahal ya, ada laminasinya, jadi kalaupun kita taruh situ dia nggak bakalan lengket ya teman-teman, karena sudah ada laminasinya. Cuman ya itu dia agak mahal. Nah, ini kita lakukan sampai semua bahan habis. Nah, kalau sudah kita kepang semuanya, kita akan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat, barulah kita akan oven ya. Nah, sambil menunggu adonannya mengembang, karena ini cuacanya panas, biasanya 30 menit udah mengembang, jadi kita sambil manasin si ovennya ya.
Nah, di sini adonannya setelah didiamkan beberapa menit, ini ternyata udah mengembang karena cuacanya di sini sangat panas, jadi ini cepat mengembang. Yang satunya loyangnya itu udah mengembang, yang satunya itu belum. Nah, yang sudah mengembang kita akan beri topping. Sebenarnya nggak dikasih topping pun juga nggak masalah ya, cuman di sini karena memang ada topping di rumah, jadi sayang kalau nggak kepake ya. Nah, langsung aja kita oven kalau sudah diberi topping. Nah, ini kan si ovennya udah dipanasin tuh, langsung aja kita masukkan adonannya. Oven selama sekitar 25 menit, pemanas atasnya 200 derajat, pemanas bawahnya 175 derajat. Kemudian kita oven selama 25 menit. Nah, ini timernya. Nah, kalau sudah mendekati 10 menit terakhir nih adonannya, ternyata permukaannya itu udah kering, udah kecoklatan. Jadi kita turunkan suhunya untuk pemanas atasnya ke 100 derajat. Untuk pemanas bawahnya tetap 175 derajat. Kita oven sampai mateng, sampai ting gitu ya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman ya. Jadi ya memang kayak gitu ya, mengembang. Mungkin terlalu banyak aku ngasihnya ya, si ininya apa, terlalu rapet. Nah, ini yang udah matang, penampakannya bakalan seperti ini. Jadinya gede banget ya, sampai luber ya. Dan inilah waktu yang kita tunggu-tunggu, saatnya icip-icip ya. Ini bagian permukaannya kalau dilihat seperti ini. Memang ini untuk ovennya kalau nggak pakai fan atau kipas itu kurang rata, jadi permukaan yang sebelah sini agak paling depan itu kadang masih agak putih, padahal yang bagian belakang itu dekatnya papannya itu yang menjauh dari kaca itu agak kecoklatan ya. Ya memang seperti itulah, yang penting enak.